Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Umar Hashid Asyari Hasbullah STPMSC selaku dosen pengampu, dan perkenalkan nama saya Dea Amanda Putri Panjaitan dan rekan saya Tarisa Wijayanti, Nika Popi, Arintani Serina, Torik Amorullah, Tiara Ning Pitaloka, Universitas PGRI Semarang, Program Studi Teknologi Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang review metode analisa kadar air pada makanan. Selanjutnya pada slide yang pertama yaitu pendahuluan. Air merupakan senyawa yang berfungsi sebagai zat pendispersi dan pelarut dalam bahan pangan. Bahan yang bisa dilarutkan dengan air antara lain seperti garam, vitamin yang larut cair, mineral, dan senyawa cita rasa. Kadar air merupakan banyaknya air yang terkandung dalam bahan yang dinyatakan dalam persen. Kadar air juga salah satu karakteristik yang sangat penting dalam bahan pangan. Kadar air dalam bahan pangan ikut menentukan kesegaran dan daya awet bahan pangan tersebut. Kadar air yang tinggi mengakibatkan mudahnya bakteri, kapang, dan kamir untuk berkembang biak sehingga terjadi perubahan pada bahan pangan. Slide yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan dari penulisan review ini yaitu untuk mengetahui total kadar air pada beberapa makanan dan mengetahui penjelasan mengenai beberapa metode analisa kadar air. Pada slide 5 dapat dilihat kandungan kadar air pada beberapa makanan, yaitu ada sagu ikan cakalang yang memiliki kadar air 10,66%, dianalisis menggunakan gravimetri. Kemudian fruit leather nanas yang ditambah dengan karaginan dan gelatin memiliki kadar air 12,50% dengan metode analisis kimia. Kemudian nugget jamur tiram putih memiliki total kadar air 82,20% yang dianalisis menggunakan gravimetri. Nugget daging ayam yang memiliki total kadar air lebih rendah yaitu 76,60% yang dianalisis menggunakan gravimetri. Kandungan kadar air pada nugget jamur lebih tinggi disebabkan karena jamur tiram memiliki kandungan air yang lebih besar dibandingkan kandungan air pada daging ayam. Kemudian pada cookies ganyong kedelai yang dianalisis menggunakan metode kimia memiliki total kadar air 3,60%, dan yang terakhir yaitu biskuit yang memiliki total kadar air 4,43% yang dianalisis menggunakan gravimetri. Kadar air produk itu dipengaruhi oleh kadar air awal bahan bakunya dan selama pemrosesan. Kadar air berfungsi menentukan kesegaran dan daya awet pada bahan pangan, serta bentuk kadar air yang sangat tinggi akan mengakibatkan mudahnya masuk bakteri, khamir, dan kapang untuk berkembang biak, sehingga terjadi perubahan pada bahan pangan yang dapat mempercepat proses pembusukan. Terdapat 4 faktor yang menentukan kualitas suatu produk makanan, yaitu yang pertama penampakan, yang kedua cita rasa, yang ketiga tekstur, dan yang keempat yaitu nutrisi produk tersebut. Tinggi atau rendahnya nilai protein yang terukur dalam makanan dapat dipengaruhi oleh besarnya kandungan air yang hilang dari bahan selama pemrosesan. Pada slide 9 ada prinsip metode gravimetri. Prinsip dari metode ini yaitu sampel ditimbang, kemudian dikeringkan,
biasanya dalam waktu jangka tertentu di bawah kondisi suhu tertentu, dan kemudian ditimbang lagi. Dengan kadar air dihitung berdasarkan berat awal dan akhir sampel yang mengasumsikan bahwa semua kehilangan berat disebabkan oleh penghilangan air dan pengabaian kehilangan senyawa volatil lainnya. Lalu pada slide 10 ada dasar dari metode gravimetri. Dasar dari metode gravimetri yaitu air yang ada di dalam pori-pori atau yang disebut dengan kadar air diuapkan dengan pemanasan dari 100 sampai 110 derajat Celcius sampai tidak ada penurunan berat lebih lanjut. Metode gravimetri merupakan satu-satunya metode penentu kadar air yang benar-benar langsung yang membutuhkan sampel untuk pengeringan oven. Pada slide selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi analisis gravimetri. Analisis gravimetri ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jumlah dari penggunaan air sebagai pengekstrak, waktu ekstraksi, tingkat pemekatan, dan rasio etanol pengendap dalam volume ekstrak. Selanjutnya terdapat dua metode kimia. Yang pertama itu metode titrasi. Menurut Carl Fischer, merupakan teknik laboratorium standar yang digunakan untuk mengukur kadar air dalam cairan dan padatan dalam konstruksi, tekstil, dan bahan pertanian. Kemudian untuk prinsipnya itu sampel dilarutkan dalam larutan alkohol primer sebagai pelarut dan basa sebagai zat penyangga. Selanjutnya larutan titrat itu berwarna coklat belerang, itu ditambahkan tetes demi tetes ke dalam larutan sampel yang dicampur yodium. Selanjutnya itu ada larutan titran, ditambahkan sampai reaksi antara air dan ion selesai, dan jumlah air dalam larutan sampel asli itu ditentukan berdasarkan jumlah larutan titran yang ditambahkan sebelum terjadinya pewarnaan ulang. Menurut Zambrano et al. Tahun 2019, metode titrasi kalorimetri merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis kelembaban dengan menggabungkan cobalt klorida menjadi bahan pengaring sebagai indikator tingkat pengambilan airnya. Dalam bentuknya yang tidak terdehidrasi, cobalt klorida berwarna biru muda, sehingga dehidrat cobalt klorida mengalami perubahan warna dari warna ungu menjadi warna merah muda ketika senyawa terdehidrasi lebih jauh untuk memberikan heksahidrat. Dari penjelasan teman-teman dapat disimpulkan bahwa kadar air produk dipengaruhi oleh kadar air awal bahan bakunya. Kadar air dalam bahan pangan berkaitan erat dengan daya awet produk. Yang kedua, menghitung kadar air dengan metode gravimetri berdasarkan berawal dan akhir sampel yang mengasumsikan bahwa semua kehilangan berat disebabkan oleh penghilangan air dan mengabaikan kehilangan senyawa volatil lainnya. Yang ketiga, analisis gravimetri dipengaruhi oleh jumlah penggunaan air sebagai pengekstrak, waktu ekstraksi, tingkat pemekatan, dan rasio etanol pengendap dalam volume ekstrak. Dan yang terakhir, analisis kadar air dengan metode kimia. Terdapat dua metode, yaitu metode titrasi Carl Fischer dan metode titrasi kolorimetri. Carl Fischer, kadar air ditentukan dengan kurva kalibrasi yang berkorelasi dengan volume regen yang digunakan untuk titrasi air sampel. Sedangkan metode titrasi kolorimetri merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis kelembapan dengan menggabungkan cobalt klorida menjadi bahan pengaring sebagai indikator tingkat pengambilan airnya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.